Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Amarah Bisa Menghancurkan Amal. Pak Kiai, kalau tadi dari bahasan sebelumnya, saya kemudian menyimpulkan bisa dikatakan amarah itu memang menjadi biang keladi dari segala keburukan ya. Dari marah nih, orang bisa membuat misalnya emosinya kemudian ini bisa melakukan hal-hal yang sifatnya tidak terkendali. Mungkin bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan ada tadi dendam, iri. Jadi kemana-mana marah ini. Iya, itu mengapa di kalangan mutasawwifin ini mengembangkan benar apa yang jadi pesan Nabi. Nabi ketika ada orang bertanya itu, salah satunya Nabi pertanyaan yang sama, ketika orang yang bertanyanya beda, jawabannya beda. Jadi ketika orang bertanya, "Ausi ini ya Rasulullah, beri nasihat kepadaku." Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan jawabannya itu macam-macam. Tapi salah satu di antara pertanyaan yang sama dengan seperti itu jawaban Nabi, ya, la taghdab. Ya. Jangan suka marah. Walakal jannah. Itu biasanya kalau di anak kecil kan salah satu hadis yang paling populer ya. Iya, betul. La taghdab. Jangan kau marah. Karena sesungguhnya kalau dia marah itu, dia sudah memulai keburukan. Ya. Untuk pada hal-hal yang lain. Dan gak ada pekerjaan yang diawali oleh marah itu sempurna, gak ada. Oke, setuju. Betul. Ya, gak ada. Kemudian tidak ada kebaikan itu yang diawali oleh kemurahan itu adanya keikhlasan. Itu mengapa bisa menghancurkan amal itu, karena semuanya nisbi, semuanya itu palsu gitu loh. Itu karena dia punya tugas saja, karena job dia aja. Karena itu dia mesti laporan saja, dia melakukannya. Sebenarnya dia tidak suka. Nah, pekerjaan yang seperti itu kering. Ya, orang yang kering itu sama saja sosok yang tidak ada ruhnya. Maka nggak nikmat kita berhadapan sama orang yang semacam ini. Pak Kiai, saya pernah membaca, mungkin kalau nanti bisa ditambahkan oleh Pak Kiai, bahwa Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kemarahan itu adalah kebodohan sebenarnya. Sama. Persis. Jadi kalau dia bilang al-ghadab wal jahl, ya, marah itu adalah sebuah kebodohan. Sebuah kebodohan. Tentunya yang dimaksud marah ini marah yang tidak terkendali ya. Karena sesungguhnya marah yang pada waktunya harus. Wajib, bahkan orang harus punya marah gitu. Nah, sama karena sesungguhnya ini dia mesti memahaminya begini. Pada satu peristiwa Sayyidina Umar ketika dia menjadi seorang khalifah, ada salah seorang yang dipekerjakan itu anak muda punya paman. Nah, pamannya ini yang tua ini bilang kepada keponakannya, "Aku bisa nggak ketemu sama Umar, sama khalifah gitu?" Maka keponakannya mengizinkan itu mengurus sehingga bertemu. Tetapi ketika dia bertemu kepada orang ini, marah orang ini. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukmin, wallah ma tu'til azal." Ya Amirul Mukminin, demi Allah kau tidak memberikan sesuatu yang cukup, yang pantas, yang adil. Sayyidina Umar merah mukanya. Nah, pada saat merah itu kemudian keponakannya ini yang mengingatkan, "Ya Amirul Mukminin, anallaha yaqulu fil Qur'an khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil." Hai Amir Mukminin, Allah sudah berpesan, ya, khuzil afwa, ambillah maaf, berikanlah maaf, wa'mur bil urfi, perintahkan seseorang itu saja derajatnya dengan kebodohan. Itu yang dimaksud dengan wa'arid anil jahilin. Maka Sayyidina Umar hilang. Bias mukanya yang tadinya merah itu hilang. Karena kalau dia marah sekelas. Maka dia mesti bisa menahannya untuk meninjaukan bahwa tidak selevel. Tidak sama frekuensinya. Jadi kalau kita menghadapi orang marah Pak Kiai, mendingan didiemin aja. Aja. Jangan malah ditanggepin ya. Ya, as-sukut wal jawab. Jadi diamnya kita itu jawaban buat dia. Malah mungkin dia jadi tambah emosi ya. Ini orang kok diem aja gitu ya. Iya, tapi dia ibaratnya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Dia marah tapi dia bingung mau melawan apa, karena orang itu diam gitu.
Jadi penting juga bagi kita untuk tidak mudah terpancing sebenarnya. Nah, kalau kita tidak mau bodoh, kita jangan betul. samakan diri kita dengan dia. Masya Itu Allah. kalimatnya itu pendek sekali gitu. Iya. Ya, al-ghadab wal jahl. Marah itu kebodohan. Udah ingat aja, jadi kalau nggak mau dianggap orang bodoh ya nggak usah gampang Iya, jangan marah. jangan gampang tersinggung juga Iya, ya. betul. Masya Allah. Pak Kiai, sebenarnya apa sih balasan yang mungkin Allah janjikan bagi kita yang memang berikhtiar, berusaha terus supaya kita bisa menahan marah? Ya, orang yang bisa menahan marah disebutnya orang sabar. Orang sabar. Dan orang yang sabar itu innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini ada kajiannya sendiri nanti insya Allah tentang sabar ini. Jadi orang yang bisa menahan, bisa sabar yang semacam ini, kalau dibilang inna ma'as sabirin, sama juga ketika seorang presiden mengatakan, biarkan dia bersama saya saja gitu. Maka menunjukkan derajatnya tinggi. Derajat yang tinggi. Ya, derajatnya tinggi. Dan itu bukan derajat ketinggian dari orang yang sabar itu, bukan derajat surgawi. Karena derajat surgawi itu berlaku secara umum. Tapi orang yang bisa menahan marah, itu dia derajatnya bukan derajat surgawi. Pada surga lain, di surga yang tidak umum, yang diberikan kepada orang-orang yang sabar dan tidak gampang marah. Oh, jadi special case. Spesial, betul. Karena memang betul sih Pak Kiai, karena itu melawannya tuh melawan gejolak di dalam diri kan. Biasanya itu jauh lebih sulit kan untuk dilakukan. Dan kasus mencatat, gak usah kita terlalu jauh, di Indonesia saja. Keputusan-keputusan sebuah kemarahan kepada oknum-oknum tertentu, pada akhirnya pejabat ini akan meminta maaf dan mengesor di depan kakinya orang yang betul. yang dia marah itu tadi. Kenapa? Karena dia nggak marah, diginikin dia nggak melawan, diginikin nggak melawan, sampai dia ditahan pun tidak melawan. Pada ujung kehidupannya dia mendeku di hadapan orang-orang yang punya sifat sabar ini. Oke, Masya Allah. Jadi pentingnya bagi kita semua untuk bisa, kalau belum bisa sepenuhnya belajar pelan-pelan untuk bisa mengendalikan ya. Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai, ini luar biasa bahasannya, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Insya Allah nanti bisa dilanjut lagi pada episode berikutnya. Jazakallah khair ilmunya. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita hari ini bisa menambah ilmu agama kita, kemudian bisa bermanfaat, dan yang paling utama adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahmat dan juga Kiai Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.